Oke, selamat datang di podcast bersama Mbah Nasir lagi untuk kali ini. Bagaimana Mbah kabarnya Mbah untuk Iya, alhamdulillah. hari ini? Alhamdulillah ya Mbah ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Begitu Amin. juga yang sedang menyaksikan podcastnya Mbah Nasir pada hari ini. Begitu. Mbah, untuk siang hari ini kita ada topik pembahasan mengenai asmara lagi ini Mbah. Iya. Mengenai suatu perhatian tapi perhatiannya berlebihan. Dalam suatu hubungan kan memang perhatian itu sangat perlu ya Mbah ya. Iya. Untuk Saling memperhatikan. saling perhatikan memang sangat perlu. Tapi kalau kondisinya sudah memberikan perhatian yang berlebihan atau overprotective seperti itu. Nah, menurut Mbah Nasir sendiri bagaimana? Yang perhatian yang sewajarnya itu yang bagaimana dan yang protektif itu yang bagaimana? Ini dari sudut pandangnya Mbah Nasir. Ya, yang over itu ya kalau sampai misal ini hubungan asmara pasangan maksudnya yang belum menikah ya, itu sudah sampai batas seperti yang sudah menikah. Maksudnya seperti ini, apa-apa sudah dia yang menguasai. Misal ini si cewek yang overprotective, kebanyakan seperti itu. Jadi misal pengen main kemana harus izin atau tidak, kalau enggak ya dia ikut. Nah, seperti itu. Terus biasanya si cowok punya hobi apa, kemana, tiap hari apa, terus dia harus ikut atau tidak membolehkan. Nah, itu sudah overprotective. Nah, hubungan yang seperti itu di mana ada salah satu yang mempunyai sifat overprotective pasti tidak langgeng, karena tentu yang si cowoknya ya, pasangan yang satunya itu pasti menjadi korban gitu. Tidak merasa nyaman dalam menjalani hubungan, kecuali ada kebutuhan di mana misal ada pasangan atau cowok yang membutuhkan cewek yang overprotective. Nah, ini yang beda. Karena Kalau ada yang seperti itu. Kalau yang seperti itu kan sudah kaitannya tidak perhatian yang berlebihan, Iya, tapi sudah malah yang sudah porsinya seperti ya, itu. begitu. Sudah mendapatkan yang diinginkan kan gitu ya. Dan itu berlaku di sebaliknya ya, entah cowok atau cewek. Hubungan yang mana perhatiannya itu berlebihan, tentunya dampaknya adalah yang merasa di overprotective, dan itu tidak nyaman. Nah, karena tidak nyaman ini maka ada perubahan yang besar di pasangan tentunya. Entah itu dia sudah mulai tidak jujur, sering berbohong, sering hilang, nggak ada kabar. Nah, itu yang biasanya sering ada klien yang bertanya, kenapa sekarang pacar saya berubah begini. Nah, ternyata setelah saya telusuri ada indikasi di mana dia itu sudah melakukan overprotective gitu. Nah, kalau untuk cara komunikasinya sendiri Mbak, kalau ini di sudut wanitanya yang protektif seperti itu ya, paling tidak kan dari laki-lakinya tetap ada komunikasi, perlu menyampaikan ke pasangannya seperti itu. Nah, komunikasi yang bagaimana yang harus disampaikan supaya si wanitanya ini bisa mengerti dia bahwa apa yang kamu perhatikan ini sebenarnya sudah berlebihan seperti itu. Nah, kalau dari segi cowoknya untuk menyampaikannya harus bagaimana? Terkadang kan wanita menerimanya bisa berbeda-beda begitu. Ya, itu tentunya sangat ini ya, dibutuhkan yang namanya kepandaian berkomunikasi. Jadi tidak semua isi kata atau ucapan itu bisa diterima dengan baik. Nah, di sini dibutuhkan yang namanya kepandaian tentang berkomunikasi. Jadi ada waktu yang tepat ketika harus memberikan perintah, entah itu saran atau masukan dan yang lainnya. Tidak terus kemudian ketika marah malah diberi masukan atau saran. Nah, itu kan kurang pas, tidak pada tempatnya kan seperti itu. Nah, itu
Ya perlu belajar banyak tentang komunikasi, tapi yang pasti harus mau mengkomunikasikan. Nah itu yang menjadi apa ya, suatu yang pasti ya buat si cowok, yang mana dia memberitahukan pada si cewek bahwasanya yang seperti itu seharusnya tidak perlu, tidak sampai seperti itu. Kita saling mempercayai saja, yang seperti itu. Nah, kadang kan sudah terlanjur sangat cinta, kebanyakan alasan karena kebanyakan cewek itu takut kehilangan misal. Nah, itu menjadi secara tidak sadar itu over gitu loh, over. Maksud saya pergi sebentar, pikirannya itu sudah kemana-mana gitu. Izin kemana itu pikirannya itu, wah ini paling main ke sana ya biasanya. Jadi menjadi suatu pikiran tambahan bagi si cewek ketika sudah mulai tumbuh rasa overprotective tersebut. Kalau mengenai masalah dia merasa sudah jatuh cinta, takut kehilangan dia, biasanya yang seperti itu kan memang terjadi refleks ya, dalam secara tidak sadar itu dia melakukan hal-hal yang aneh. Untuk mengantisipasi, meminimalisir rasa itu loh, itu bagaimana sebenarnya? Sebenarnya gampang. Biasanya itu orang yang mengalami hal itu tuh sudah merasakan dampaknya. Biasanya. Nah, ini bagi yang belum saja ya. Yang belum itu ya posisikan dirimu sebagai yang kamu posesifkan. Itu aja. Kamu kira-kira kalau diposesifin itu seperti apa? Nah, saya pernah bilang seperti ini pada cewek. Tetapi ceweknya malah bilang gini, aku malah suka bah kalau diposesifin gitu. Jadi dia benar-benar sayang, benar-benar cinta. Begitu. Nah, bayangan dia maksud saya diposesifin si cowok itu ya setingkat dia posesifin si laki-lakinya gitu. Padahal kalau cowok sudah sudah muncul posesifnya pada si cewek, dia akan merasa sangat terkekang gitu. Bahkan mungkin nggak boleh chat sama teman cowoknya, teman sekelasnya gitu loh. Sudah berlebihan. Itu sudah sangat berlebihan dan mungkin dia baru sadar, oh ternyata diposesifin itu tidak enak, tidak nyaman gitu. Seperti itu ya Mbak ya. Atau ada yang mau ditambahkan lagi atau bagaimana mengenai masalah ini? Ini lebih ke ini ya, menjaga emosi. Jadi supaya tidak sampai ke level secara tidak sadar itu posesif. Oke, terima kasih Mbak Nasir untuk informasinya di podcast kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat bagi mereka yang memiliki permasalahan seperti inilah begitu. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya.